8 9 di sini 9. Ini kelompok 9. Yan dia macam nun dia. Dia ya. Tidak tak ni. Dia semiti. Ikan goma lain tu. Loh, goma lain. Seperti gelang itu namanya itu namanya kerek. Nah, kerek. Ya. Itu adalah namanya kerek. Kalau yang kayunya itu namanya medok. Medok. Terus yang ini tetap namanya batu. Diambil batu. Nah, yang bata merah-merah itu namanya puru. Puru itu fungsinya untuk pewarna dari sini. Oke, medok, puru, sudah. Kalau ini alatnya yang bulat ini Merbot. Merbot. Ya, ini adalah merbot. Ini termasuk sarana ini abu pawon. Nah, yang lebih unik lagi namanya ada kain lek pundut kit. Kain itu sing iku dalim. Nah, ini dalim. Fungsinya dalim untuk memperhalus praktekno lek. Apa dalim carane nganu sampean dalime gawa. Cekel. Lah, ubengno. Nah, itu fungsinya dalim itu adalah untuk memperhalus bibirnya apa itu gerabah ini loh. Oke. Nek sangklirnya sampai gatongan dulu. Sangklir yo ning ngomong sih kene. Nah, itu sangklir ada yang namanya alat itu. Jadi ini gerabah produksinya nek ibu ini yang besar-besar. Ya, nah yang lainnya kan kecil-kecil, jadi ada metodenya. Dan nanti kita akan bikin guci yang besar biar untuk nilai jualnya meningkat ya. Karena sih ini jenengan prosesnya itu kan paling tidak sekitar 1 minggu, mulai dari pembuatan, dijemur, setelah dijemur nanti dititiki, namanya dititiki. Nah, harus kebiasaan dititiki di sana. Terus membuat lempung ini supaya jadi pulen namanya ngidek. Nah, ngidek itu pakai alas dasar ini karung itu, tapi tanah liatnya dicampur dengan pasir kali supaya kualitasnya bagus. Kalau pasir laut menggunakan biasanya metet alias gebrek. Nek diobong niku udah suwek. Nah, segar. Itu harus pakai benar-benar memang kualitas dari apa itu bahan juga sangat membantu sekali. Kalau perlu ditanyakan, monggo sama Ibu sudah kenalan dengan Sampon? Nah, sejak lama sudah ditanyakan? Sampon, apa malah kurang? Kurang foto. Siapa? Nah, ini ada narasumber yang punya banyak materi. Jangan tanyakan langsung. Ya. Oke. Saya ulang kesepakatan pertama. Tidak boleh bicara, bolehnya gantian gitu ya. Yang kedua, matikan semua data. Ya. Kalau nanti ada yang aktif datanya, berarti datanya aktif ya. Terus semua kelompok dokumenter, semua perwakilan dokumentasi ke depan. Satu kelompok satu. Terus sepakatan jalannya setiap kelompok menyampaikan pertanyaan, ya. Ya. Bagi yang tidak taat sama aturan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru, pada pihak desa, pada BUMDes, pada warga desa
Balong Mulia ya Pak. Pada penjual pengelola warung Pantai Balongan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena panjenengan sedaya sampun memberi kesempatan kepada anak-anak kami di dalam belajar tentang kelompok sosial perajin gerabah Balongan. Bapak Ibu dan anak-anakku, yang kita ketahui bersama bahwa sumber belajar, kita punya sumber belajar yang sangat luar biasa, tetapi kadang-kala kita tidak melirik bahwa itu sumber belajar. Apa itu? Sumber belajar itu adalah para perajin gerabah Balongan. Mengapa ini menjadi sumber belajar? Ya, karena perajin Balongan ini tidak hanya sebatas membuat perkakas rumah tangga dari tanah, tetapi proses pembuatannya menggunakan sains, mulai dari sains kimia, sains fisika, sains seni, sains kewirausahaan, sains-sains yang lain, termasuk sains pendukung, sains sejarah, sains bahasa, geografi, ekonomi, matematik, dan semuanya, bahasa dan semuanya. Kenapa ini menarik? Iya, karena dalam proses pengembangan dan pembuatan gerabah itu ada muatan-muatan sains, mulai dari pengetahuan membuatnya, bahan-bahan yang perlu disiapin, alat-alat yang digunakan, proses-prosesnya, proses pembuatannya, hingga distribusi dan pemasarannya. Ini real di depan kita, tetapi kita tidak pernah melirik. Kita cenderung asik di sekolahan dan kita mencoba kita kalau mau mengakui, kita cenderung menutup diri terhadap sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita. Rembang punya sumber belajar yang luar biasa. Maka untuk itu kalian wajib mengunjungi tempat-tempat itu, terlebih tempat-tempat yang saat ini sedang dikembangkan menjadi potensi wisata berdasarkan potensi desa yang ada. Keberadaan sekolah, keberadaan guru, keberadaan siswa, mikir ramuni, mikir ramuni aku semangat ini. Estetik Pak, dengan gak gelem. Hah? Ini kenapa langsung menang? Kita tidak boleh menutup mata sebagai bagian dari lembaga pendidikan di mana desa sedang bingung-bingungnya mengembangkan wisata dan kita punya ilmunya, maka mau tidak mau kita harus mengunjungi masyarakat desa itu. Kita harus silaturahim, memberikan pengetahuan, mencari pengetahuan, mengumpulkan pengetahuan tentang itu. Apalagi pengetahuan yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat desa. Ada apa dengan desa Balongan? Desa Balongan memiliki istimewaan, yaitu ada gerabah. Gerabah ini tidak mudah begitu saja. Bulan kemarin, tahun kemarin, tidak. Gerabah ini memiliki tarikan sejarah yang panjang. Kalian tahu tentang situs Pelawangan, kalian tahu tentang manusia Pelawangan, kalian tahu tentang tradisi pemakaman tempayan Pelawangan yang menjadi sumber belajar dunia. Tempayannya terbuat dari desa Balongan. Jadi ini pengetahuan yang tidak serta-merta kita paksakan, tidak, tapi ini memang ada tarikan-tarikan historis yang perlu kita ingat, yang perlu kita ubah, dan yang perlu kita kembangkan khususnya dalam mengembangkan ekonomi desa, ekonomi kerakyatan, agar sekolah, agar guru, agar siswa dekat dengan desa, mengembangkan desanya dan memajukan desanya menuju masyarakat adil dan makmur. Tepuk tangan untuk saya. Oke. Mudah-mudahan mic-nya
tidak karena saya, karena saya ini ada racunnya. Ya, untuk itu mari kita dengarkan pemangku administratif yaitu Bapak Nasirin. Bapak Nasirin saya kenal baru saja, baru tahun kemarin. Ini bukan kegiatan pertama ya Pak, ini kegiatan lanjutan yang mana memang bukan saya melihat jenengan, bukan saya teman jenengan, tapi desa Balongmoyo ini menyimpang ratusan dan ribuan pengetahuan. Maka saya hadir ke sini bersilaturahmi untuk mencari pengetahuan itu. Silakan Pak Nasirin menyampaikan berbagai informasi tentang kerajinan gerabah. Kemudian nanti mohon anak-anak dikasih kesempatan untuk bertanya sehubungan dengan penyusunan produk pembelajaran yaitu film dokumenter dan penyusunan artikel. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru dari SMA Negeri Batu Pamotan, adik-adik semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan sebagai generasi muda penerus bangsa panjenengan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin bahwasanya pagi sampai dengan siang hari ini adik-adik semuanya bisa berkunjung di Pantai Kalongan di Desa Balongmoyo mengunjungi Pegawai Gerabah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah bahwasanya kita semuanya masih diberikan kesehatan, bisa melakukan aktivitas, kegiatan, pembelajaran di lapangan, terutama berada di Desa Balongmoyo. Bapak Ibu yang saya hormati adik-adik semuanya, mungkin sebelum kita bercerita banyak terkait dengan apa itu gerabah, apa itu di Desa Balongmoyo, di Balongan dan sebagainya, kami kenalkan. Mohon maaf pada pagi hari ini Ibu Kepala Desa belum bisa hadir di tengah-tengah panjenengan karena ada kesibukan yang lain, sehingga beliaunya ada istilahnya mandat dari Ibu Kepala Desa untuk menyampaikan apa yang menjadi mungkin pertanyaan ataupun materi dan sebagainya terkait dengan di Balongmoyo diberikan kepada saya supaya nanti bisa untuk menyampaikan kepada adik-adik semuanya. Itu sekali lagi dari pemerintah desa, Ibu Kepala Desa, mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang kami hormati, kebanggaan tersendiri Bapak Ibu dan adik-adik semuanya bisa hadir di sini terkait dengan judul yang ada di belakang kami. Bagi saya ini adalah motivasi, bagi saya adalah semangat, bagi saya adalah referensi tersendiri, bagi saya ini adalah ilmu buat saya, masa depan buat saya, terutama saya atas nama pemerintah desa dan di Pantai Kalongan. Karena apa? Secara tidak langsung panjenengan datang di sini minimal tetangga sebelah desa kami ada apa dan sebagainya, itu akan muncul pertanyaan ada apa tuh dengan gerabah. Padahal sebenarnya panjenengan semuanya adik-adik yang sudah berkunjung di pengrajin ada yang pemula, ada yang sudah tahun 60-an, ada yang ya sekitar 70-an, 80-an dia bekerja membuat gerabah. Memang bisa dikatakan tadi disampaikan oleh Pak Guru, nenek moyang kita adalah termasuk pembuat gerabah di situ. Oke? Jadi ini kita sudah istilahnya keliling di Kabupaten Rembang yang ada gerabah, sumbernya sebenarnya yang masih sampai dan sekarang adalah di desa kami, di Desa Balongmoyo. Jadi mungkin tidak salah panjenengan hadir di sini untuk meneliti terkait dengan kegiatan panjenengan yang sesuai dengan kurikulum ataupun pembelajaran panjenengan. Karena tadi disebutkan oleh Pak Guru sudah jelas, bukan hanya pembuatan gerabah saja. Okay? Jadi bukan hanya pembuatan gerabah itu saja, kita melihat fisiknya.
tapi proses dari awal di situ banyak sekali unsur, itu memang sangat benar sekali. Kok iso dadi lempung tanah liat ya untuk bahan baku gerabah bisa digunakan, itu kalau tidak ada campurannya itu juga tidak bisa digunakan. Nah, panjenengan mungkin tadi hanya bisa melihat saja, tapi di balik itu ada unsur termasuk mungkin kimianya ataupun termasuk unsur-unsur yang lainnya di situ. Karena apa? Pembuatan gerabah tidak sembarangan terkait dengan campurannya saja. Gerabah itu supaya kualitasnya bagus itu bisa dicampur dengan bahan yang namanya pasir. Pasir saja itu harus berbeda, tidak hanya pasir laut atau pasir yang lainnya saja. Tapi pasir kali yang intinya kalau bahasa sini tidak padat. Tidak padat itu tidak bercampur dengan lumpur. Jadi benar-benar kalau di sini kualitas pasir kali yang bagus adalah dari Cepu atau dari Bojonegoro ataupun dari Menden ataupun dari, kalau dari Muntila mungkin harganya tinggi tapi itu kualitasnya bagus. Dan ini adalah sangat berpengaruh sekali terkait dengan produk itu. Nah, produk itu kalau pasir kalinya bagus, itu bahasa di sini adalah getokan. Getokan itu ketika gerabah sudah dibakar, sudah matang, itu dipukul semacam ini, itu bunyinya nyaring. Kalau nyaring itu artinya kualitas dari gerabah itu adalah sangat bagus. Tapi kalau pasir yang digunakan pasir laut itu getokannya biasanya apa ya, tidak nyaring, ya tidak manggung lah, brek semacam itu. Ya nanti mungkin suatu saat bisa berkunjung, oh ini kalau yang sudah dibakar pakai apa kualitas pasir yang bagus, kalau yang tidak. Dan itu sebenarnya kan ada unsur kenapa kok tanah liat ini dicampur dengan ini hasilnya kurang bagus. Nah itu adalah unsur dari kimia ataupun unsur yang lainnya yang bisa menyebabkan itu. Makanya tadi kalau kita mengupas gerabah, sejarah saja itu tidak cukup 1 hari. Ya, apalagi proses percampurannya. Tuh termasuk itu. Kalau peralatannya mungkin secara kasat mata panjenengan bisa melihat itu apa namanya kereko, itu apa namanya medok dan sebagainya. Itu kita bisa pelajari. Tapi yang kita telaah, kenapa kok sampai dengan hari ini gerabah bisa bertahan walaupun orang-orangnya sekarang ini dari dulu sekitar ada 300-an kakak, sekarang tinggal 40 sampai 50-an orang saja yang membuat itu. Dan ini sekali lagi kenapa saya bilang ini motivasi buat saya, energi buat saya. Makanya saya kalau matur sampai di sini itu malah nggak bisa matur Pak Guru. Betul-betul kalau kita menjiwai itu kita tidak bisa bicara. Karena apa? Ini adalah semangat saya, semangat teman-teman semuanya. Karena apa? Itu kalau kita gali lebih dalam, secara sejarah itu juga ada. Mungkin panjenengan bisa buka-buka dari buku Balar Arkeologi Yogyakarta, kenapa ada Balongan dan sebagainya. Tapi kita nanti lebih luasnya kita tanya jawab, intinya nanti ada pertanyaan silakan jawab karena mungkin kegiatan ini tidak hanya kali ini tapi yang kemarin-kemarin teman-teman panjenengan sudah di sini juga. Dan saya juga terkait dengan Balongan, terkait dengan gerabah, terkait dengan apa saja yang ada di sini apabila membutuhkan misalnya kita sama-sama belajar, nanti kita bisalah Pak ini bagaimana dan sebagainya. Kalau berkunjung di sini tanya pengelola, saya mau ketemu Pak Alim terkait dengan ini saja, mau yang tertarik terkait dengan itu. Karena satu-satunya di Kabupaten Rembang ini adalah hanya di Balongmoyo atau di Pantai Bahamas ini gerabah. Ini kita sinergikan dengan pemerintah daerah, termasuk kita membuat BUMDes bersama dengan nama Liat Tempayan. Nah di situ biar ada unsur tempayannya, liat tanah liatnya dan sebagainya. Jadi kami memberikan nama BUMDesma Liat Tempayan itu tidak hanya tur dari nama saja, tapi tetap kita akan bersinergi, kita minta petunjuk, kita apa dan sebagainya. Ya. Jadi muncullah Liat Tempayan BUMDes bersama, dan ini kita gabung 3 desa dari Desa Pelawangan, Desa Balongmoyo, Desa Tegalmoyo.
kita akan berkomitmen untuk membangun 3 desa ini lewat BUMDes bersama. Dan ke depan sebagai rencana tindak lanjut, kemarin kita sudah mengumpulkan dari perajin-perajin gerabah yang ada di sini, kita kumpulkan di sini, kita panggilkan narasumber kita supaya apa, nilai jual, tujuan kita adalah nilai jual dari gerabah itu tadi bisa naik. Karena panjenengan kalau tadi melihat gerabah sebesar itu tidak sampai 20.000 adik-adik. Padahal prosesnya itu memakan waktu 1 minggu lebih. Nah itu kan ya kalau tidak memang bahasa tanda kutip terpaksa harus gali gerabah daripada tidak ada kegiatan, itu semacam itu. Kalau tidak bisa melaksanakan sendiri, misalnya gini, saya pengrajinnya, tapi saya tidak bisa ambil bahan bakunya, orang iso ngobong dan sebagainya. Itu biasanya paruan. Jadi misalnya satu hari mendapat 100, ya 50 itu yang membuat, 50 yang mengambil itu tadi. Nah supaya cepat laku biasanya ada, sini sudah ada pengepul sebenarnya. Ya wes lah, kue tak kayak ini minangka moro mateng dan sebagainya itu juga sudah ada. Tadi lupa kita mau wawancara mungkin yang pengepul itu di sana sebenarnya sudah ada. Nanti ada sesi yang lainnya atau yang kegiatan yang lainnya supaya nanti ada kita juga tahu terkait dengan itu. Dan rencana ke depan memang sudah kita menjadi RPJM Pembangunan Desa supaya gerabah ini kita jadikan souvenir untuk untuk wisata yang ada di sini. Jadi biar memberikan nilai tambah, kita bantu dalam kemasan. Oleh karena itu perajin-perajin kemarin kita kumpulkan di sini, kita ambilkan narasumber dari Klaten untuk yang dari Bayat sana supaya bisa memberikan pengertian gerabah tidak hanya sebagai perkakas rumah tangga saja, tapi bisa dijadikan sebagai souvenir kegiatan. Misalnya adik-adik nanti yang mengadakan penelitian, wah aku penulis umur 20 tahun mau menikah, ya caranya aku souvenir pernikahan nganggo gerabah balongan. Itu malah luar biasa sekali. Ini cewek-cewek ini sekitar ada 180 yang menggunakan semuanya, menawa beberapa tahun akan luar biasa. Oh ini loh, kemarin yang saya teliti, saya jadikan souvenir untuk pernikahan kita sambil bikin promosi semacam itu. Jadi memang ke depan semacam itu kita buatkan souvenir biar untuk oleh-oleh di Pantai Balongan ini adalah souvenirnya itu. Termasuk kita akan mengadakan edukasi kepada pengunjung, terus memberikan pencerahan kepada pengunjung juga. Perencanaan kemarin, insya Allah tahun 2023 praktek pembuatan gerabah kita pindah di Pantai Balongan. Kita nanti buatkan spot tiap Jumat Sabtu Minggu itu ada praktek pembuatan gerabah yang ada di sini bagi pengunjung. Termasuk souvenir itu biar nanti kita akan poles apa dicat atau apa dan sebagainya, hasilnya nanti bisa dibawa pulang adik-adik semuanya. Itu kemarin kita koordinasi dengan teman-teman seniman yang ada di Kecamatan Keragat, koordinasi dengan pengrajin gerabah yang ada di sini, itu semuanya sangat mendukung, semuanya niat untuk membantu sehingga itu menjadi motivasi saya yang kedua, termasuk dari awal pandemi. Intinya saya tidak bisa memberikan apa-apa, memang alami keadaan di Balongan, gerabah Balongan, di Pantai Balongan, Desa Balongan semacam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan adanya panjenengan di sini. Ini buat energi buat saya, terutama Pak Suradi, kepada Bapak Kepala Sekolah atau komunitas yang lainnya di SMA Pamutan. Bagi saya ini adalah luar biasa. Saya berdoa panjenengan setelah lulus bisa menjadi orang-orang yang hebat, generasi yang hebat. Apa yang dicita-citakan terkabulkan, panjenengan insya Allah bisa untuk membawa diri sendiri, keluarga, masyarakat, kabupaten, terutama Desa Barongmulyo, Pantai Balongan. Oh ternyata dulu saya pernah pelatihan di sini. Saya yakin jenengan di antara sini mesti besok ono sing jadi DPR. So nek kunjungan kerja ning di Pantai Balongan saja, aku dulu pernah ke sana. Semacam itu. Aku syukur bagi panjenengan nanti besok mengko nek sing jadi menteri kayak apa gubernur atau bupati dan sebagainya. Saya berdoa karena apa?
tidak menutup kemungkinan panjenengan ini adalah terah-terah semacam itu. Oke, saya berdoa yang jelas giring Grabah Galongan iki loh. Dulu-dulu saya pernah kesini dan sebagainya. Minimal ya kita tular sosialisasi terkait dengan Pantai Galongan yang ada di Kabupaten Rembang satu-satunya. Biar saya juga bersinergi di desa, di kecamatan, di kabupaten, panjenengan nanti bisa untuk berkreativitas ataupun yang lainnya. Yang jelas jaga kesehatan. Apa yang disampaikan Bapak Ibu guru dituruti wong tua itu karena paling tidak itu adalah pesan moral, pesan pribadi di mata panjenengan, kecintaan dari panjenengan bisa panjenengan untuk menyelesaikan cinta-cinta panjenengan. Mungkin kurang lebihnya itu nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, selagi saya bisa menjawab kita jawab. Selagi kita belum bisa menjawab, nanti tak sampaikan ke Pak Sundadi atau saya datang ke SMA lagi. Ini loh Pak jawabannya kemarin anak-anak ketika saya belum bisa menjawab gitu. Terima kasih sekali lagi. Dengan adalah energi buat saya. Sekali lagi SMA Pamutan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.